Kak Queen udah pernah belum melihat ikan sedang tidur? Tidur dimulai seperti ikan. Ini yang aku kami Kak Nurfi dan teman-teman di sini semua untuk mendengarkan dongeng yang seru banget ya dari versi Kak Awam. Siapa yang sudah siap? Angkat tangannya. Siap semua, Masya Allah. Waduh, semangat banget ya. Jangan tinggi-tinggi, angkat tangannya. Takutnya ada yang belum mandi, baunya sampai sini ya. Yang belum mandi senyum-senyum. Oke, nah seperti biasa nih adik-adik dan bunda-bunda, sebelum kita panggil Kak Awam, biar tambah semangat lagi gimana kalau kita nyanyiin yel-yel yang seperti biasa. Siap ya? Siap? Siapa yang masih hafal? Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka dongeng tepuk tangan. Kalau kau suka dongeng tepuk tangan. Kalau kau suka dongeng, mari kita dengarkan. Kalau kau suka dongeng, tepuk tangan. Wah, ini masih lemes nih, kayaknya ada yang belum sarapan ya. Kita ulang lagi ya, 1 kali lagi ya. Kalau kau suka dongeng, tepuk tangan. Kalau kau suka dongeng, tepuk tangan. Kalau kau suka dongeng, mari kita dengarkan. Kalau kau suka dongeng, panggil Kak Awam. Kita panggil Kak Awam. Yuk coba teriak sekecil-kecilnya. Kak Awam, Kak Awam. Wah, seperti Kak Awam sudah hadir. Halo Kak, aku di sini Kak. Kak Awam. Kak Nurfi. Pantesan Kak Awam tadi nyari-nyari siapa yang panggil. Sepertinya suaranya ada di balik pohon ya, jauh sekali. Orang Kak Awam lagi baca buku, diganggu-ganggu nih. Aku ganggu dikit dong Kak, bacanya jangan sendirian dong. Ajak aku dan teman-teman di sini nih buat ikutan baca. Oh iya ya, tapi Kak Nurfi udah punya bukunya belum? Sudah dong. Tada! Wah, bukunya samaan. Sama ternyata Kak Nurfi juga udah punya. Kau makanya tadi lagi baca Widya Wiyata Pratama Kehidupan Dalam Air. Nah, ceritanya seru banget nih. Ini buku tentang pengetahuan Kak Nurfi. Tapi dari cerita ini, tapi di sini ada teman-teman yang belum punya bukunya, makanya Kak Awam mau cerita nanti nih. Siapa coba tunjuk tangan? Siapa yang mau didengengin sama Kak Awam? Yo. Ayo, siapa yang mau? Wah, semuanya mau nih Kak Awam. Ini juga udah hadir sekitar 130 orang berikut kita ya Kak Awam ya. Wah, ini sudah dari Gresik, dari Medan, Horas Medan, kemudian dari Kebumen, kemudian dari Tangerang nih Kak Awam, dari Bogor. Wah, Bogor kita satu daerah ya. Ciwidey, Bekasi, Duri, Siti, Ridi, di mana Kota Duri. Dari Malang, Jakarta juga nggak ketinggalan Kak Awam, dan Kepulauan Riau, Masya Allah. Ini dari Sabang sampai Merauke. Banyak sekali. Ya, di sini sudah banyak banget nih Kak Awam yang hadir. Wah, bahkan dari Cibinong ya, Cibinong City, itu dekat sekali rumahnya sama Kak Nurfi. Banyak sekali. Oh iya, kalau di sini Kak Awam cuma sendirian nih teman-teman, nggak ada temennya. Jadi, gitu ya. Jadi teman-teman mau kan temenin Kak Awam kan? Kak Awam sendirian kan? Coba kalau memang Kak Awam sendirian manggut-manggut, kalau Kak Awam ada temennya begini-begini. Kak Awam sendirian nggak? Oh, ada temennya. Siapa temennya ya? Wah, ada kakek. Oh iya, orang ada aku kok. Kak Awam ini. Iya ya, kirain sendirian tadi kayak. Aduh, luar biasa ya. Kak Nurfi hari ini Kak Awam akan bercerita tentang apa kayak? Tentang kehidupan di laut. Oh, kehidupan di laut. Tapi buku judulnya nggak kehidupan di laut. Oh dong. Kehidupan dalam air. Berarti di sumur. Sumur. Ya, air pokoknya di laut, di sungai, di sumur. Oh, gitu. Ya udah aku denger deh.
Makanya nanti kakek dengerin juga ya. Coba kakek sekarang tanya sama teman-teman apakah sudah siap mendengarkan cerita atau belum. Ayo teman-teman, siapa yang sudah siap tunjuk tangan dulu. Ayo tunjuk tangan ya. Wah, ya ya. Ya, ya kakek kalau gitu siap-siap akan menyimak juga. Wah, Kak Nurfi, kakek juga mau menyimak nih. Sudah siap belum Kak Awam mau cerita nih? Siap, oh, Kak Awam sepertinya semuanya sudah nggak sabar ya untuk Ya, mendengarkan Kak Awam dan si kakek nih mau bercerita apa sih? Jadi kita ya. langsung aja deh serahin panggungnya ke Kak Awam. Silakan Kak Oke. Awam. Oke, terima kasih. Kalau gitu, aku akan cerita. Kok kok kakek mau cerita? Yang cerita itu aku, bukan kakek. Loh. Terus aku ngawain ke? Ya, menemani aja. Sekarang sapa dulu teman-teman. Oke. Halo, semuanya kodok-kodok. Kok kodok-kodok? Sorry teman-teman. Kan itu di air. Loh, kalau kodok bisa di air, bisa di darat. Itu amfibi. Jadi apa panggilnya ini anak-anak semua gitu ya. Oke, oke. Sorry, I'm sorry. Udah panggil dulu teman-teman semuanya. Halo semuanya. Apa kabir? Kok apa kabir? Salah. Oh, salah ya? Salah. Bukan apa kabir, tapi apa kabur. Kok apa kabur? Apa kabar semuanya gitu loh. Iya, iya, iya. Makanya salam dulu deh biar nggak salah-salah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo joget. Oke, Kak. Sekarang Kak mau bercerita tentang kehidupan di dalam airnya. Itu apa saja di dalam air itu? Ada batu, rumput, ya di dalam air ada rumput juga ya. Terus ikan. Nah, ada ikan. Terus apa lagi? Itu ada saja. Kok ada saja? Oke, ya tepuk tangan dulu dong buat kakek. Aku menyaksikan juga. Ya, tapi kakek jangan pergi kemana-mana. Di situ aja ya. Oke. Nah, teman-teman, sebentar kameranya kamu kurang ke atas. Hehehe. Teman-teman, ceritanya adalah seorang anak yang membantu ibunya di dapur. Anaknya namanya siapa ya? Nama anak itu adalah Madya. Siapa namanya? Namanya Madya. Namanya Madya. Namanya Madya. Madya membantu ibunya kalau sedang memasak seperti pada pagi hari itu. Madya Madya membantu ibunya memasak, tapi ayahnya sedang bekerja untuk membersihkan halaman. Hari itu hari Minggu. Nah, Madya senang sekali. Salah, masa suara Madya begitu sih? Itu mah suara bebek. Madya panggil ibunya. Ibu, aku sudah lapar nih. Perutnya lapar sekali nih. Sabar, nak. Ibu kan sedang masak. Sekarang nasinya sudah dimasak. Terus sayur-sayurannya juga sudah diolah sama Bunda. Sekarang tugas kamu membersihkan ikan. Ih, takut. Kok takut? Nggak takut. Baiklah, Ibu. Aku akan ambil ikannya di kulkas. Oh, ternyata Madya berani, nggak takut sama ikannya. Nah, ibunya bertanya loh, kamu kenapa sih nggak takut sama ikan? Kadang-kadang takut kalau ikannya hidup. Takutnya maksudnya geli-geli gitu. Tapi kalau di kulkas ya nggak takut. Kalau di kulkas nggak takut ya. Nah, lalu ikannya diambil, lalu berjalan pelan-pelan ke arah dapur lagi. 1, 2, 3. Semua ikut dong, nggak seru. Nah, pegang ikannya seperti ini, lalu berjalannya gini. Gitu ya. Tapi dihitung dulu 3 kali ya. 3 kali ya. Sabar ya.
Hitung 3. Sate, kok sate lagi? Sorry ya. 1, 2, entar dulu. Jangan 3 dulu, sabar. Harus tarik nafas dulu. Oke ya, hitung ya 3 kali. 1, 2, entar dulu. 3, maksudnya senyum dulu. Masuk mau masak ikan, mau masak di dapur, tapi masih cemberut ya. Senyum, ting gitu ya. Tarik nafas, senyum, ting. Hitung 1, 2, entar dulu. Baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ikannya kemudian diletakkan di tempat pencucian. Lalu Madia berkata sama ibunya, "Ibu, kan membersihkan ikan harus pakai pisau." Ya, yang penting kamu sudah membantu mengeluarkan ikannya. Nah, sekarang ibu akan mengupas sisiknya ya. Oh, kenapa sih ikan bersisik, Ibu? Iya dong. Kalau ikannya bersisik itu fungsinya adalah karena badannya lembek. Jadi sisiknya sebagai perlindungan tubuhnya. Kalau ada apa-apa dari luar, maka sisik itulah akan menahannya. Oh, jadi tahu aku. Tapi kalau kita makan, kalau ada sisiknya nggak enak. Tentu saja dong. Cepat Ibu. Ibunya kemudian menghilangkan sisiknya dengan pisau, dibantu Malika memegangin. Hati-hati ya. Kamu sekarang yang mencuci. Ya, Ibu. Oh, ikannya nggak bergerak, ikannya mati. Ya iya, apalagi sudah di dalam kulkas. Ibu, kenapa sih ikan itu kalau di luar air bisa mati? Ya, tentu saja. Karena tiba-tiba ada yang menyahut dari belakang. Ya, karena... Ayah? Ayah ikut-ikutan aja. Ya, ayah mau menjelaskan. Ikan itu memerlukan oksigen seperti kita manusia. Coba kamu tarik nafas, hirup oksigen ya, hirup udara. Ayo semuanya. Keluarkan melalui mulut. Tarik lagi. Apakah ikan juga begitu? Benar, ikan juga memerlukan oksigen, tapi ikan menyedotnya air. Kemudian air itu disedot dengan mulut, lalu memasukkan ke insang namanya. Nah, insang itu tidak berfungsi kalau tidak di dalam air. Oh, jadi kalau sudah di darat, apalagi di kulkas, insangnya udah nggak bekerja ya, Ayah? Ya, betul sekali. Sudah, ayah mau cuci tangan nih, kita mau makan bersama. Ikannya belum dimasak. Malika kemudian membersihkan ikan itu dengan air, tapi tidak perlu pakai sabun ya. Lalu ibunya menggoreng ikan itu. Jreng. Lihat Ibu, aku menyaksikan sesuatu yang aneh. Aneh? Malika merasa aneh. Dia kemudian berlari menuju ke akuariumnya, memperhatikan ikan yang sedang berenang. Coba ikannya berenang seperti apa? Ya, berenang. Ikannya sekarang 2 ya. Ya, 2. Oke, sekarang tambah ikannya, kita jadi ikan juga, jadi 3. Jadi ikan ya. Kalau ikan ikan di akuarium berarti ikan emas ya. Nah, kemudian si siapa tadi? Madia melihat ikan-ikan yang ada di akuarium. Aku perhatikan, aneh. Dari tadi ikannya di akuarium aneh. Matanya itu loh bikin aneh. Aku sekarang mau lihat lagi yang di dapur. Dia berlari lagi. Aduh. Kena pintu sakit kepalanya. Ya Allah, nggak boleh buru-buru. Dia melihat ikan yang ada di meja tempat memasak ibunya. Iya betul. Kok sama? Matanya di sini terbuka, di sana terbuka. Ditutup nggak bisa. Ibu, kenapa sih
Itu ikannya kalau tidur gimana ya? Ikan itu juga tidur. Kenapa? Karena semua makhluk ciptaan Tuhan itu tentu saja ada saatnya beristirahat. Seperti kita. Tapi tidurnya ikan tidak bisa kita ketahuin kapan. Tapi kita bisa pastikan tuh, biasanya kalau ikan sedang diam, di batu, di tempat rumput-rumput laut, diam tidak bergerak, nah kemungkinan ia sedang tertidur. Tapi matanya tetap melek. Iya, matanya tetap melek ya. Nah, untuk itu kita sekarang masak dulu ya. Hore! Ibunya kemudian memasak ikan dan setelah selesai sambelnya diulek, mereka menyantap ikan. Ikannya proteinnya tinggi. Ada omega membuat otak kita menjadi cerdas. Betul sekali, Madya. Sekarang Madya, jangan lupa kalau mau makan harus berdoa. Teman-teman, ternyata Madya juga hebat ya. Ternyata Madya ketika makan pun juga sebelumnya harus bersyukur atau berdoa. Dan setelah itu mencuci tangannya, berdoa kembali. Nah, jadi Madya hari itu berpesta tentang ikan yang dimasak di dapur bersama ibu. Ayahnya nggak ketinggalan juga ikut. Siapa yang mau lihat Madya masak lagi? Siapa yang suka makan ikan tunjuk tangan. Wow. Ada yang suka makan ikan? Ada yang suka makan ikan ya? Nah, sekarang Kak Awa mau tunjukkan nih teman-teman. Ini dia dari buku yang tadi Kak Awam sudah baca. Apakah betul tadi Madya bersama ibunya ngobrol tentang apa ya? Bentar-bentar, Kak Awam pindah dulu. Ini dia. Nah, di atas itu dijelaskan. Coba siapa yang mau bantu Kak Awam untuk membaca? Udah banyak banget. Udah banyak banget. Udah banyak banget nih. Aldebaran Al-Hafiz. Coba unmute. Coba. Iya, Kak. Ya, apakah ikan bertelinga? Hah? Kok ada ikan bertelinga? Sebentar. Oh, coba. Ayo, dibaca ya. Ikan memang bertelinga. Terus? Ikan memang bertelinga di sisi kiri dan kanan kepalanya. Namun berbeda dengan telinga manusia. Telinga ikan tidak tampak dari luar. Telinga ikan menyerupai bagian dalam telinga kita. Kebanyakan ikan berpendengaran tajam. Ikan bahkan dapat mendengar suara nyaring atau langkah kaki di pantai. Oh, terima kasih Aldebaran. Ternyata ikan itu bertelinga ya. Pantesan dia punya telinga pendengaran yang tajam. Pantesan Malika waktu diajak Madya ketika diajak sama ayahnya memancing, ketika sedang bergerak, ikannya langsung lari. Ya, ikannya kok kayak mendengar ya? Ya, ikannya memang mendengar. Dia punya telinga. Pendengarannya sangat tajam. Suara nyaring seperti kapal, perahu yang sedang berada di air, di atas air itu terdengar. Apalagi langkah kaki kita. Maka kalau kita sedang memancing, kita harus pelan-pelan agar ikannya tidak kabur. Terima kasih ya, Nak. Nah, teman-teman, di samping sini ada juga tuh. Kak Awam mau kasih tahu lagi ya. Tuh, teret. Nah, apakah ikan punya hidung? Siapa yang mau baca ya? Teret. Kak Awam mau minta bantuan sama Ai dan Akma. Boleh di-unmute? Bacakan ya. Bacakan buat Kak Awam ya. Ya, ikan punya hidung. Ya, ikan punya hidung. Beberapa ikan mencari makan dengan penciumannya. Biasanya ikan memiliki 2 lubang hidung di setiap sisi kepala. Air masuk melalui lubang depan dan lewat
dan keluar lewat lubang belakang. Dengan cara inilah ikan mencium bau sesuatu di air. Wah, terima kasih ya. Namanya Ai atau Akma? Ai atau Akma? Ai ya. Akma. Oh, Akma. Kalau Ai yang mana ya? Hai Ai, apa kabar? Assalamualaikum. Ai suka makan ikan. Suka? Coba suaranya. Mana suaranya? Boleh di-unmute dulu? Ai suka makan ikan enggak? Suka? Suka. Aduh, keren. Kita harus suka makan ikan ya, karena ada protein di sana dan vitaminnya banyak. Terima kasih ya, Ai dan Akma. Nah, teman-teman, ternyata ikan itu juga bisa menangkap bunyi-bunyi loh. Dan ada getarannya. Nih, Kak Awam kasih tunjuk ya. Tuh, di sini nih. Tuel. Nah, ikan juga menangkap bunyi dan juga getaran. Jadi melalui gurat sisinya. Jadi gurat sisi itu adalah deretan rambut di sepanjang tubuh ikan yang menangkap gangguan di dalam air. Nah, jadi bukunya keren banget ya ini ya teman-teman ya. Jadi memberikan pengetahuan Kak Awam juga baru tahu ya ternyata ikan itu punya telinga. Telinganya nggak kelihatan soalnya. Tadi si siapa Madya tadi tidak menyadari ketika sedang memasak nggak melihat kalau ikannya ternyata punya telinga. Nah, sekarang Kak mau jalan lagi nih, teweng. Apakah ikan itu tidur apa enggak ya? Siapa yang berani membacakan buat Kak Awam? Tararat. Waduh, tapi maaf ya teman-teman, nanti kalau nggak bisa semuanya, karena nanti boleh di Instagram Kak Awam, di DM, nanti teman-teman bisa berkomunikasi dengan Kak Awam. Queen Syafiransyah, boleh di-unmute? Baca ya. Ya, Kak. Hmm. Tidurkah ikan itu? Ya, ikan pun perlu istirahat seperti manusia. Kalau seekor ikan emas tampak diam saja di dasar akuarium, mungkin dia sedang tidur. Tetapi sulit memastikannya sebab mata ikan tidak berkelopak dan tidak dapat dipejamkan seperti mata kita. Beberapa ikan, misalnya robot, tidur siang hari dan dia di waktu malam. Kalau Kak Queen sudah pernah di-unmute dulu ya. Kak Queen udah pernah belum melihat ikan sedang tidur? Belum. Sama Kak Awam juga nggak pernah lihat kapan sih sebenarnya tidur ya, kecuali mungkin para ahli yang meneliti. Tapi secara kasat mata bahwa dijelaskan di sini tadi yang dibaca sama Queen apa ya, yaitu sulit memastikannya sebab mata ikan tidak berkelopak dan tidak dapat dipejamkan seperti matanya Queen, nggak bisa kedip-kedip nggak bisa begitu ya. Oke, coba teman-teman kedip semuanya, jangan-jangan seperti ikan ya. Coba 1, 2, 3 kedipin. Coba tutup satu aja, teng. Yang kiri, yang kanan, teng. Jangan sampai nanti kita nggak bisa kedip ya. Nanti kayak ikan dong. Tuh, kita bisa lihat ya. Tuh, ada tempat ikan sedang tertidur. Oh, ternyata kalau tidur mencari tempat-tempat sama seperti kita ya. Nggak mau yang rame-rame. Ini Kak Awam takkan di sini. Nah, ini dia. Jadi dia di balik batu, teman-teman. Tidur. Ya, sekarang tidur seperti ikan. Tidur seperti ikan ya. Coba Kak Awam lihat dulu teman-teman apakah sudah siap tidurnya. Oke. Awas, tidur dimulai seperti ikan. Ayo ada yang merem. Jangan ada yang merem, kan tidurnya ikan melek. Ya, tidurnya melek karena apa? Karena tidak berkelopak ya. Makanya kalau kita manusia, anak-anak, Kak Awam kalau tidur harus merem ya. Kalau nggak merem nanti orang takut. Dikiranya ikan, takut lari. Gitu ya.
Oke, teman-teman. Nah, sekarang ada apa lagi ya? Yuk kita berwisata di laut. Oh, lihatlah, lihatlah. Mengapa ikan mati jika berada di luar air? Nah, seperti Malika tadi bertanya, siapa lagi ya? Kawan mau cari teman-teman. Siapa ya? Aduh, semuanya pengen ya. Oke, kawan mau minta Audrey dulu deh. Oke, silakan Audrey. Ya, seperti semua makhluk hidup, ikan memerlukan oksigen di dalam air. Oksigen diperoleh dengan menyedot air lewat mulut dan meneruskannya ke insang. Jika beberapa di dalam air, maka bila berada di luar air terlalu lama, ikan akan mati. Iya, Audrey. Berarti kalau ikan bernafasnya dengan apa tadi? Insang. Iya. Kalau misalkan ikannya ditaruh di dapur, kira-kira insangnya bekerja nggak? Tidak. Tidak ya, karena dia hanya bisa berfungsi ketika berada di Air. Iya, terima kasih. Terima kasur. Kok terima kasur? Emangnya mau tidur? Terima uang. Kok terima uang? Terima kasih Kak Audrey yang keren ya. Audrey keren. No. Lihat nih di sampingnya Kak Awam nih. Oh, itu lihat tuh ikannya tuh ya. Nah, di sampingnya Kak Awam ini orang menggunakan paru-paru untuk menghirup oksigen dari udara. Nah, jadi coba semuanya kita menghirup dari udara di sekitar kita, lalu bersyukur kepada Tuhan ya. Nah, 1, 2, 3. Lagi. Maka kita harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kebebasan untuk menghirup udara. Maka boleh nggak sih kalau sampah-sampah itu kita bakar-bakar di tempat rumah kita seenaknya? Boleh nggak? Deva coba dijawab. Deva, boleh nggak sih? Boleh. Ya? Boleh nggak sayang? Boleh nggak bakar sampah sembarangan? Tidak boleh. Oh, tidak boleh. Kalau hutan dibakar-bakar sembarangan boleh juga nggak? Tidak. Tidak. Nanti udaranya menjadi tercemir. Tercemir. Apa namanya? Tercemar. Tercemar. Kalau sudah tercemar, kita nggak bisa bernafas dengan baik. Itu namanya kita melanggar tentang lingkungan yang bersih nantinya, gitu ya. Terima kasih, Deva. Nah, teman-teman, lihat nih. Beberapa ikan dapat hidup di luar air loh. Wow, ada juga ya. Nah, ini betok. Ikan ini punya insang, namun dapat bernafas udara juga. Ekornya digunakan untuk berjalan sebentar di darat, tapi sebentar saja ya. Oke teman-teman, sekarang apakah mau dilanjutkan lagi? Tunjuk tangan. Tuh, semangat. Sebentar ya, Kak Awam akan tunjukkan lagi. Tadi Madia bertanya tadi apakah ikan itu bersih, kenapa ikan itu bersisik ya? Nah, sekarang siapa ya yang mau baca ya? Aduh, Kak Awam pengen yang baca siapa ya? Tadi sudah di sini nih. Oh, baliknya. Coba Kak Awam mau minta bantuan sama Kakak Keisha. Bantu baca ya. Mengapa ikan bersisik? Tubuh ikan bersisik. Ya. Tubuh ikan itu lunak, maka ikan memerlukan sisik yang keras untuk melindungi tubuhnya. Sisik itu seperti tulang dan tubuh dari kulit secara bersusun seperti sirap pada atap. Sisik dapat melengkung
dan bergesekan satu dengan yang lain sehingga ikan mudah bergerak. Iya, betul sekali. Jadi tubuh ikan itu lunak. Maka ikan memerlukan sisik yang keras untuk melindungi tubuhnya ya. Teman-teman ingat kan? Seperti misalkan ikan itu terkena benturan batu, terkena benturan pohon-pohon yang ada di laut misalkan, maka tubuhnya tidak akan terluka karena sisiknya akan melindunginya ya. Asal benturannya tidak terlalu keras. Kemudian sisik itu seperti tulang dan tumbuh dari kulit secara bersusun seperti sirip pada atap. Tuhan luar biasa ya menciptakan ikan dengan sisiknya yang rapi sekali. Nah, terima kasih ya tadi sudah membacakan buat Kak Awam. Oh iya, Kak Awam hampir lupa. Lihat nih ikan-ikan di samping ini. Kak Awam akan tunjuk ya. Tuh, emang bukunya keren sih ya. Tuh. Sebelah sini. Nah, ya. Adakah ikan yang tak bersisik? Coba ada nggak ya? Ayo, siapa yang berani baca di bawah sini? Adakah ikan yang tak bersisik? Siapa ya yang mau baca ya? Ada Muhammad dan Alwi. Ya, Muhammad dan Alwi, silakan. Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Muhammad dan Alwi. Adakah ikan yang tak bersisik? Tuh. Ada sida dan lamprey tidak bersisik. Oh, ya. Rawat dan belut hanya tampaknya saja tak bersisik, sisiknya terlalu kecil untuk kita lihat. Oh, terima kasih. Sisiknya terlalu tipis, terlalu kecil ya, sehingga tidak bisa kita lihat. Oke, terima kasih ya. Sekarang kita lanjutkan. Udah habis ternyata ya. Ternyata sudah habis. Nah, teman-teman, itulah cerita dari Kak Awam dan tentu saja pasti teman-teman semuanya suka dengan bukunya. Tapi Kak Awam pengen tahu nih siapa yang hari ini memegang buku. Nah, siapa ya? Coba Kak Awam pengen tahu nih sebentar. Nah, oh iya. Siapa yang coba sekarang? Silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya dengan Kak Awam boleh ya. Nah, tapi kita serahkan dulu ke Kak Nurfi. Ya, oke Kak Awam, terima kasih atas dongengnya. Masya Allah, keren banget ya. Keren banget gak nih adik-adik nih Kak Awam berceritanya. Semuanya sampai terkesima, sampai ada yang mengerutkan alis Kak Awam, senyum-senyum sendiri ya. Di rumah jangan sampai bengong-bengong ya. Ini ada Kak Adelia nih sama adiknya ya. Ceritanya seru banget. Dan ternyata ya Kak Awam banyak banget ya dari dongeng Kak Awam, dan ternyata ikan itu banyak informasinya ya. Tentang ikan itu ternyata tidur. Berarti benar ya, waktu itu kita sering dengar ada iklan yang kenapa ikan belum bobo ya. Mungkin adik-adik ingat ternyata memang ikan itu bisa tidur dan ikan juga punya telinga. Dan semua itu ternyata ada informasinya kalau adik-adik mau baca. Nah, ya betul. Jadi jangan malas ya untuk membaca buku, membaca informasi-informasi yang penting banget buat adik-adik. Karena ini pengetahuan yang baik ya untuk adik-adik. Dan tentunya adik-adik juga bisa kepo ini. Banyak banget nih Kak Awam ternyata informasi yang tersimpan dari buku Widya Wiyata pertama yang berjudul Kehidupan Dalam Air. Karena nggak hanya sekedar ikan Kak Awam, ikan itu mungkin hanya sebagian kecil aja dari makhluk hidup yang ada di dalam air. Tapi selain itu, di buku Widya Wiyata pertama ini, diinformasikan juga tentang udang, tentang kepiting, tentang ubur-ubur, bahkan ada tentang informasi dari rumput laut. Nah, mungkin adik-adik penasaran kan, sebenarnya tuh gimana sih udang itu berjalan? Ya, suka ngebayangkan nggak sih udang itu kan bungkuk ya badannya, tapi gimana sih cara dia berjalan gitu ya? Mungkin adik-adik, kakak-kakak, bunda-bunda hanya bisa melihat udang di dapur ya, sudah tinggal dimasak, tinggal dimakan.
Nah, tapi di sini ada informasinya tentang udang, tentang ubur-ubur yang bisa kita informasikan ke anak-anak. Nah, di sini ada daftar isinya yang ayah bunda bisa cari tahu ya. Kita lagi mau ngepoin apa? Oh, tentang udang di sini ada nih. Bagaimana cara udang berenang? Nah, di sini di halaman 42. Kita langsung cari aja nih kontennya atau topik yang sedang membahas tentang udang. Nah, di sini bagaimana cara udang berenang? Dan di sini dijelaskan. Cara. Jadi banyak banget informasi yang bisa disampaikan. Dan dari gambarnya juga ciamik banget ya Bun ya. Jadi pasti nggak akan bikin lelah mata dan kata tulisannya atau kata-katanya juga kalimatnya masih mudah dipahami sama anak-anak. Nah, Kak Awam kan tadi sudah bercerita ya, berdongeng dengan cara Kak Awam sendiri dari buku-buku yang ada di buku Widya Weta Pertama. Tapi Kak Awam, tahu nggak sih, buku WWP ini selain gambarnya kece banget, selain informasinya penting banget buat adik-adik, buku ini juga bisa bersuara loh. Wow. Nah, penasaran nggak sih siapa yang baru tahu kalau buku WWP ini bisa bersuara? Ayo, siapa yang baru tahu? Coba kasih tahu dulu. Kak Deva baru tahu. Jadi buku WP ini bisa bersuara. Suaranya berinformasikan informasi yang tidak tertulis di bukunya nih, bunda-bunda juga ya. Mungkin bunda-bunda juga ada yang baru tahu. Nah, ini nih yang bisa bikin buku WP bersuara. Jadi ini rocket walker-nya dari buku Widya Weta Pertama yang redesign. Ini yang redesign pertama. Kak Nurfi juga masih melihat adik-adik yang sudah punya buku yang versi lama ya. Keren-keren, berarti ini benar-benar pecinta buku WWP nih Kak Awam nih. Iya, nah, tadi yang dibahas dari Kak Awam, ini di sini kita bisa pilih bahasanya. Nah, di sini nih ada seperti apa ya? Magic eye atau seperti icon-icon yang bisa disentuh nih, seperti bulatan warnanya berbeda-beda. Jadi di sini nih yang ikan, mengapa ikan mati jika berada di luar air? Coba kita sentuhkan. Wah, ini tidak terlihat ya. Saya coba buka kamera background-nya ya, supaya bisa terlihat oleh teman-teman semuanya. Ya. Nah, ini dia. Kita coba sentuh ya. Tolong, di sini aku tidak bisa bernapas. Wah, ternyata ada nih drama-dramanya ya, ada dramatisasi tentang ikan yang kalau misalnya dia tidak berada di dalam air, dia akan mati karena dia tidak bisa bernafas atau kehabisan nafas. Itu tadi sudah dijelaskan sama kamu. Nah, kemudian ada lagi nih. Bisa hidup di darat selama beberapa hari. Bahkan aku bisa memanjat pohon rendah. Kamu pernah melihat ikan di pohon? Nah, jadi memang ada beberapa ikan yang bisa hidup di luar air. Nah, tapi itu hanya beberapa aja, yaitu ada ikan bekok. Nah, seperti itu. Di sini juga ada kosakatanya bilingual. Kalau ayah bunda standby di bahasa Indonesia, maka akan keluar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi ayah bunda bisa pilih 3 bahasa lainnya dari sudut sini. Mau standby di bahasa apa? Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, atau bahasa Indonesia. Jadi selain tadi informasinya banyak banget yang bisa diinfokan ke anak-anak, ayah bunda bisa memperkaya atau bisa mengasah keterampilan anak-anak dalam berbahasa yang lain. Nah, seru banget nggak sih? Siapa yang mau banget kepoin atau eksplor buku Widya Weta Pertama? Angkat tangannya. Banyak ya. Jadi adik-adik nih ya, jangan malas membaca buku, baca buku-buku yang memang bermanfaat untuk adik-adik semua. Dan tentunya ayah bunda juga bisa menghadirkan media-media bacaan yang baik ya, sehingga anak-anak juga akan terbiasa nantinya untuk membaca buku. Nah, Kak Awam, ya. Tahu nggak Kak Nurfi, Kak Awam pernah loh ke Sulawesi Selatan ketika di laut, itu Kak Awam makan ikan terbang. Ternyata di sana ada ikan terbang. Di Indonesia banyak, dan di sini juga dijelasin nih. Iya. Di sini di halaman 24 kan Nurfi, ternyata betul ya, ikannya bisa terbang, punya sayap dia. Wah, tapi pada saat dimakan Kak Awam nggak kejar-kejaran ya sama ikan yang terbang ya? Enggak. Iya, jadi dan ikan ini juga banyak dan diekspor juga ke luar negeri gitu. Wah, Masya Allah, berarti memang Indonesia ini sumber kekayaannya
Luar biasa ya. Luar biasa, betul. Tuh ikannya bisa terbang kan? Kelihatan ya teman-teman ya, manggut-manggut kalau kelihatan. Nah, ini juga ada Bunda Ekawati nih, ikan terbang dari Sulawesi Selatan rasanya enak. Wah, jadi Rasanya enak betul penasaran ya. kan? Aku Eh, kapan ya nah, bisa ke Sulawesi Selatan ya bisa merasakan ikan terbang dan bahkan mau melihat langsung ya Kak Awam, karena di sini iya. kita kan baru melihat gambarnya aja dan baru mendapat informasinya. Tapi insya Allah nih kita nanti bisa keliling Indonesia untuk menemukan fakta-faktanya atau bisa melihat langsung nih. Benar nggak ya ikan terbang itu seperti apa? Pasti seru banget ya, dan ini lagi-lagi anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa memang kita juga harus bisa mensyukuri nih betapa Betul. indahnya nih. Semuanya ini diberikan untuk kita, jadi kita harus selalu bersyukur ya. Enak dimakan dengan nasi hangat, Bun. Wah, ini sepertinya Bunda Eka sudah cukup ya. Ini sudah waktunya mendekati makan siang. Jangan sampai saya langsung terbang ke Sulawesi ya untuk menikmati ikan terbang ini. Ya, nah Kak Awam, kita langsung buka aja ya kesempatan bertanya nih, karena masih ada lagi. Tapi nih ya adik-adik, kalau yang belum berkesempatan untuk bertanya, jangan sedih, karena nanti bisa tanya-tanya mungkin di Instagram Cira boleh, nanti akan disampaikan ke Kak Awam, atau tanya-tanya di Instagramnya Kak Awam sendiri. Mau tanya-tanya, mau belajar dongeng, boleh, bisa langsung tanya ke Instagramnya Kak Awam. Nah, sudah bye-bye dari si Walter karena dia 5 menit kalau tidak digunakan langsung mati. Oh, mati sendiri ya Kak Nurti ya? Ya, betul Kak Awam. Jadi ayah bundanya nggak usah khawatir, itu udah dimatiin belum, nanti baterainya sayang. Tenang aja. Sudah otomatis mati, Bun. Oke, siapa yang mau bertanya? Ini sudah ada angkat tangan ya. Waduh, Deva. yang mau bertanya banyak banget ya. Banget ya Kak Deva. Banget ya. Boleh, nggak harus bertanya, tapi boleh juga bercerita tentang pengalamannya. Pengalaman udah baca buku ini, nanti di dalamnya ada apa? Karena kamu juga belum baca semua nih. Baru tadi beberapa halaman nih. Nah, siapa yang mau juga menyampaikan ke Kak Awam dan teman-teman? Silakan ya. Ya, silakan Kak Deva, Kak Nurfi unmute ya. Halo Kak Deva. Assalamualaikum. Salam. Halo Kak Deva, mau nanya atau mau cerita nih? Mau nanya. Oh, boleh. Nanya, boleh. Kak Awam, binatang kesukaannya apa? Kenapa? Binatang kesukaan ya? Oh, binatang kesukaannya ikan sama kucing. Oh, Kalau Deva apa? kucing. Oh, kucing. Namanya kucingnya siapa? Lili. Oh, Lili. Iya. Salam buat Lili ya. Ya. Ya, sudah Kak Deva? Sudah. Makasih Kak Kak Deva. Deva ya. Sampai ketemu di dua festival berikutnya ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Deva. Masya Allah. Ini memang nggak salah ya, adik-adik, kakak-kakak semua berkumpul di sini. Mereka memang anak-anak yang kritis, yang celoteh, memang anak-anak yang luar biasa. Nah, Kak Awam, kita buka satu lagi. Ini ada Kak Naira sama adiknya ya. Kak Naira, halo, coba bisa di-unmute, Kak? Ya, mana bundanya? Oh, halo. Ya benar ya. Halo, udah. Hai, assalamualaikum Kak Naira. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak Naira mau tanya apa? Atau mau cerita? Ya. Ayo. Tanya apa, sayang? Ya, mau nanya apa atau mau cerita nih Kak Naira nih? Coba mic-nya didekatkan. Ayo. Kenapa kucing pendengaran? Iya langsung yang jelas ke awal gitu. Kak Awam, Ya. kenapa pendengarannya kucing tajam? Oh, kenapa pendengarannya kucing tajam? Iya, karena kucing memang harus mendengar
seperti tikus-tikus yang mengganggu di rumah. Jadi kalau ada kresek-kresek-kresek, itu maka kucingnya bisa segera untuk memburu tikus itu. Kan nggak mau kan kalau rumah kita ada tikusnya, maka kita bisa di rumah kita pelihara kucing ya. Gitu ya Kak Nurfi ya. Ya, jadi memang setiap apa yang dicipta sama Tuhan pasti ada alasan ya Kak Awam ya. Jadi seperti kucing, seperti kelinci, mereka punya telinga ya. Nah itu supaya bisa menangkap suara lebih jelas. Jadi kalau misalnya ada pemangsanya, seperti kucing mungkin biar kalau ada anjing datang ya, dia bisa langsung cepat kabur nih, takut diserang. Atau misalnya dia mendengar mangsanya ya, makanannya ya, seperti tikus yang tadi Kak Awam bilang. Kalau ada pergerakan dikit, dia bisa langsung menyerang si tikus itu. Gitu, Kak Naira. Terima kasih ya. Oke, Kak Naira dan Bunda dan adiknya, terima kasih. Sampai jumpa di 2 festival berikutnya ya. Wah, ini banyak banget nih kawan yang masih mau bertanya. Ini coba mau lihat nih semangatnya siapa sih yang mau bertanya. Kucingnya itu apa? Aku nggak bisa. Oh? Ya, sepertinya masih belum di mute ya, adik. Oke, Kak Awam mau pilih siapa nih? Coba Kak Awam nih, aku boleh. banyak banget yang mau bertanya nih Kak Awam. Banyak banget nih. Kak Awam mau pilih Arkan Hafidahul Haq. Arkan. Assalamualaikum Arkan, bersama Bunda. Waalaikumsalam. Ya, Arkan apa kabar? Apa kabar? Baik ya kabarnya ya. Arkan di rumahnya banyak tanaman ya itu ya. Arkan mau tanya apa sama Kak Ayam? Kak Ayam. Mau tanya apa sama Kak Awam? Atau Arkan mau cerita? Mau cerita apa? Kawan kok itu apaan bonekanya? Oh, bonekanya Kak Awam tadi. Woi, Kak, temennya. Oh, temen Kak Awam tuh. Namanya siapa kakeknya? Nama kamu siapa? Aku namanya Kakek Broto. Oh, Kakek Broto namanya. Kakek Broto. Iya, Arkan. Rumahnya di mana? Aku rumahnya di sini, tapi rumah-rumahan. Rumah-rumahan. Rumah-rumah kecil. Iya, betul sekali. Jangan lupa rajin makan ikan ya. Oke, Arkan. Terima kasih. Terima kasih, Arkan. Arkan dan Bunda. Terima kasih kawan. Iya, terima kasih Arkan, Bunda. Sehat selalu. Ya, Kawam, wah ini Kawam sebenarnya banyak banget bertanya, tapi mohon maaf ya adik-adik ya waktunya terbatas. Nah sebelum kita tutup nih Kawam, Kanopi mau info nih yang mungkin ya adik-adik, kakak-kakak atau ayah bunda yang mau menghadirkan produk dari Widya Wiyata Pertama ini, penasaran gimana sih caranya atau ada harganya berapa sih Kak gitu ya. Nah ini ayah bunda bisa menginvestasikan buku Widya Wiyata Pertama untuk putra-putri tercinta ya, tentunya untuk memperkaya pengetahuan mereka, untuk mengasah rasa ingin tahu mereka, untuk memenuhi nih rasa haus dan lapar di otak anak-anak. Karena anak-anak itu kan banyak banget nanya, kadang nanya pertanyaannya pun suka tak terkoordinir ya. Nah dengan adanya buku Widya Wiyata Pertama ini bisa dikoordinir, apalagi untuk anak-anak yang cenderung pendiam ya, jadi bisa diasah nih keaktifannya dengan buku Widya Wiyata Pertama dengan dipancing pertanyaan. Nah, sekilas info aja nih ya tentang Widya Wiyata Pertama nih ayah bunda. Ya, ini dia, mana ya? Oke, ini dia paketan yang ayah bunda bisa dapatkan gitu ya adik-adik kalau misalnya menghadirkan buku Widya Wiyata Pertama nih. Ada 24 buku utama dan ada 1 glosarium dan indeks yang bisa dibilang sebagai kamusnya untuk menuju ke buku-buku lainnya. Jadi kalau misalnya lagi hujan nih sore-sore terus mau mencari informasi tentang hujan, cari aja di buku glosarium dan indeks, kemudian cari clue-nya tentang hujan dan nanti akan ditujukan untuk halaman-halaman atau buku-buku apa aja yang buku-buku yang menginformasikan tentang hujan itu. Nah, kemudian ada rocket water yang tadi kita sudah coba ya.
Nah, kemudian ini dia nih tampilan dari judul-judul bukunya. Wah, menarik banget ya. Jadi kita seakan-akan berkeliling dunia melalui buku Widya Weta Pertama, sekaligus bisa meningkatkan bonding dengan anak-anak ayah bunda ya, dengan orang tuanya juga. Nah, ini dia fitur dan benefit yang ayah bunda bisa dapatkan ya. Jadi nggak hanya sekedar buku, ini semuanya didesain memang sesuai dengan kebutuhan anak-anak untuk menstimulasi rasa ingin tahu mereka, untuk memenuhi rasa ingin tahu mereka, yaitu ada konsep tanya jawabnya, kemudian gambarnya juga ada gambar nyata dan ada gambar imajinasinya juga, kemudian ada fitur cobalah ini yang bisa biasanya nih anak-anak ayah bunda tipe pembelajarannya kinestetik, nggak bisa hanya baca aja atau hanya dengar aja, bisa diajak untuk melakukan percobaan-percobaan dengan seperti ini. Benar nggak ya, kalau misalnya telinga kita lebih panjang, itu bisa mendengar suara jauh lebih jelas. Kita bisa ajak anak-anak untuk meletakkan kedua telapak tangannya di belakang telinga. Nah, nanti ayah bundanya bisa mencoba bersuara. Apakah benar nih? Jadi biasanya anak-anak yang kinestetik bisa lebih mudah memahami ketika diajak praktek langsung. Kemudian satu topik juga hanya membahas satu bentang halaman hanya membahas satu topik, jadi anak-anak bisa fokus. Kalimatnya juga mudah dipahami sama anak-anak karena masih sederhana. Dan ada bagi orang tua ini ada informasi yang bisa diberikan ya tambahan untuk anak-anak. Untuk promo ini supaya anak-anak makin kaya pengetahuannya, supaya anak-anak makin kreatif, makin inovatif, makin terangsang rasa ingin tahunya, dan tentunya seperti harapan kita semua ya Kak Awam ya, anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang cerdas, yang aktif, dan tentunya bisa membanggakan orang tua, bangsa, dan agama. Nah, Kak Awam, sepertinya kita juga sudah lewat 9 menit ya. Iya. Nggak berasa, emang seru banget Kak Awam. Kita jumpa lagi di tanggal 24 November. Nah, kali ini di 24 November itu akan ada rangkaian acara Kak Awam. Jadi nggak hanya kita, dari pagi itu sudah ada. Jadi pastikan adik-adik, teman-teman, ayah bunda semuanya bisa hadir di tanggal 24 ya. Karena ada Tira Brand Week, kita akan berkolaborasi dengan 2 festival. Jadi di situ nanti juga ada bintang tamu yang wow, luar biasa sekali deh, pokoknya benar-benar menginspirasi. Jadi catat tanggalnya ya, 24 November dari sekitar jam 9 atau jam 10 itu bisa langsung. Karena akan ada bintang tamu yang keren banget. Cluenya adalah penyanyi rock wanita. Udah ada cluenya ya. Wow, siapakah dia? Dan tentunya beliau adalah seorang yang menggunakan salah satu produk dari Tira juga. Jadi pastikan dicatat ya nomornya. Oke, adik-adik semuanya, Kak Nurfi dan Kak Awam mohon izin pamit undur diri, mohon maaf. Kalau misalnya tidak semuanya bisa di open mic ya Kak Awam ya. Tapi tenang aja, bisa DM Kak Awam ya, di Instagramnya Kak Awam. Oke, sekian dari saya Nurfi. Dan saya Kak Awam Prakoso. Ya, sampai jumpa lagi di 2 festival berikutnya beserta kru yang ada di belakang layar nih, ada Kak Rizka dan Kak Ari. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.